Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kekuasaan dan kedudukan itu selalu menggiurkan. Banyak orang memperebutkannya, termasuk dengan cara-cara yang baik dan juga dengan cara-cara yang picik atau menghalalkan segala cara. Bisa dikatakan bahwa di hampir seluruh aspek kehidupan manusia, kekuasaan dan kedudukan itu selalu diidam-idamkan. Dan kadang juga itu terjadi di gereja. Dan itu tidak perlu saya uraikan, kita bisa melihatnya di media sosial. Namun perlu kita garis bawahi, saudara-saudara, bahwa kekuasaan atau kedudukan itu tidak selalu berarti negatif. Memang banyak orang yang mencari kekuasaan sebenarnya motifnya untuk mencari harta, untuk mencari kehormatan, untuk mencari kekayaan. Namun tidak sedikit pula orang yang ingin menduduki suatu kedudukan memang niatnya tulus, ikhlas, supaya dengan kekuasaan yang ia dapatkan, ia akan melayani orang lain, melayani orang-orang lemah, melayani orang yang tertindas. Jadi kekuasaan dan kedudukan jangan langsung digeneralisasi sebagai hal yang negatif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, menarik sekali melihat nas hari ini. Dua orang murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, menyampaikan permintaan mereka kepada Yesus agar diperkenankan duduk di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya kelak. Dan ternyata Yesus mengetahui motif di balik permintaan kedua muridnya tersebut. Kedua murid tersebut dan mungkin juga murid-murid yang lain menganggap bahwa dengan mengikut Yesus mereka akan mendapatkan kehormatan seperti yang ditawarkan oleh dunia ini, terpandang secara sosial. Dan Yesus tahu bahwa motif itu keliru.
Makanya Yesus ingin meluruskan supaya motif orang yang mengikut Yesus itu benar. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh kedua murid tadi. Tetapi kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pendekatan Yesus untuk menegur kedua murid tersebut sangat persuasif. Tidak langsung mencela atau memarahi mereka. Kita perhatikan, Yesus terlebih dahulu mengkonfirmasi, memperjelas apa maksud dan tujuan mereka. Pertama-tama Yesus mengatakan, apakah engkau bersedia meminum cawan yang akan aku minum dan menerima baptisan yang akan aku terima? Ini artinya, maukah engkau mendapatkan kehormatan itu dengan terlebih dahulu menderita bersama aku? Dan mereka, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mantap mereka mengatakan, kami dapat. Kami dapat dan kami bersedia memikul salib. Lalu Yesus menjawab, memang kamu akan meminum cawan yang akan kuminum dan kamu akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tapi soal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tapi itu sudah disediakan bagi orang-orang yang telah ditentukan. Yesus ingin meluruskan motif orang mengikut Yesus, bahwa mengikut Yesus tidak sama dengan mencari kehormatan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Yesus menambahkan bahwa penguasa di dunia ini menggunakan kekuasaannya dengan tangan besi, dengan tirani untuk menindas agar mereka ditakuti dan dihormati. Namun perhatikan, mereka dihormati bukan karena ketulusan, tetapi karena ketakutan, diintimidasi. Dan yakinlah bahwa kekuasaan yang demikian tidak akan pernah bertahan, tidak akan pernah langgeng. Sebaliknya, Yesus ingin menunjukkan kekuasaan atau kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus adalah kepemimpinan yang melayani, gaya kepemimpinan yang terbalik dengan dunia ini. Gaya kepemimpinan yang Yesus tunjukkan ini disebut dengan istilah yang sangat populer sekarang ini, itu disebut dengan servant leadership, kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang menghamba. Yesus mengatakan, barang siapa ingin yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak hanya berteori, tapi dia tunjukkan praktiknya. Mana buktinya? Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini menjadi wujud nyata apa itu artinya kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Pada waktu itu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Mereka duduk bersama dalam suatu ruangan. Mungkin mereka baru saja dari perjalanan dan mereka tinggal di situ. Kebetulan waktu itu tidak ada asisten rumah tangga untuk membasuh kaki mereka. Membasuh kaki itu adalah tradisi orang Yahudi karena di sana daerahnya berdebu. Kalau orang keluar pulang ke rumah, kakinya pasti kotor karena debu. Dan mungkin suasana itu mereka sedang duduk bersama Yesus dan murid-muridnya. Kelihatan bahwa mereka itu gengsi. Mereka sudah tahu kaki mereka kotor, tapi tidak ada yang bergerak untuk membasuh kaki mereka. Dan di luar dugaan, secara spontan, Yesus langsung berdiri, mengambil handuk dan mengambil air, dan mereka terperangah. Sebenarnya Yesus bisa memerintah mereka, hei Yohanes, hei Lukas, ambil dulu air. Sebenarnya gampang saja, tapi Yesus tidak melakukan itu. Justru Yesus inisiatif sendiri mengambil air dan handuk dan melap semua kaki murid-muridnya. Harga diri murid-murid itu terlalu tinggi sehingga mereka tidak mau. Menurut mereka itu kan pekerjaannya hamba, bukan pekerjaan kita. Kita tidak patut melakukan itu menurut perasaan mereka. Tapi Yesus yang sebenarnya statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan murid-murid itu, melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dengan membasuh kaki murid-muridnya. Kita perhatikan bahwa Yesus merendahkan dirinya
dan berlaku sebagai pelayan untuk melayani kepentingan orang-orang yang di bawahnya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan itulah cara Yesus memakai kedudukan dan kekuasaannya. Yesus tidak memakai kedudukan dan kekuasaannya untuk menekan orang-orang yang di bawahnya. Dia tidak seperti bos yang hanya menyuruh saja, walaupun sebenarnya itu dia bisa lakukan. Tapi Yesus ingin menunjukkan keteladanan. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, pemimpin yang dihormati secara tulus, bukan karena dihormati karena intimidasi. Kan kita bisa perhatikan, kalau kita menghormati orang karena rasa takut, di depannya pasti kita menghormati, tapi di belakang kan pasti diomongin, dijelek-jelekan. Tapi kepemimpinan yang Yesus tunjukkan, walaupun sudah berlalu, nanti akan mendapat pujian. Bukan seperti pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para murid Yesus merasa bahwa kedudukan mereka terlalu tinggi untuk menggantikan tugas pelayan membasuh kaki murid-murid yang lain. Dan saya katakan, sebenarnya Yesus jauh lebih tinggi kedudukannya, justru melakukan hal yang sebaliknya. Servant leadership ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah sangat banyak diadopsi berbagai perusahaan, berbagai organisasi saat ini. Dan salah satu hal yang paling menarik, saya pernah membaca artikel tentang, mungkin kita tahu siapa bosnya AirAsia, Tony Fernandez. Ya, dia keturunan India atau keturunan Meksiko. Kalau dari namanya keturunan Meksiko, tapi dari face-nya keturunan India, tapi warga negara Malaysia. Dia menjadi CEO dan dihormati, dikagumi. Karena apa? Dia menunjukkan servant leadership. Bahkan dia mau duduk bersama karyawannya yang paling rendah, memasang baut. Dan dia melakukannya tidak dengan kepura-puraan, tapi dengan tulus hati. Kalau orang dibegitukan oleh komandannya, dia juga pasti akan merasa tersanjung. Dan sekarang banyak orang melakukannya. Dan memang yang kita butuhkan seperti itu. Pemimpin itu bukan dihormati karena rasa takut, karena diintimidasi, tapi karena ketulusan hati. Karena keikhlasan menghormati, karena yang dia tunjukkan, dia bukan seorang bos, tapi seorang pelayan sejati. Makanya rasa hormat, rasa respek itu lahir dari hati yang paling terdalam. Model servant leadership atau kepemimpinan yang melayani ini, seperti yang saya sebutkan, sudah sangat banyak diterapkan oleh organisasi atau perusahaan hingga saat ini. Karakteristiknya sebenarnya ada sangat banyak, tidak hanya yang dinas hari ini. Apa itu servant leadership? Biasanya meliputi orang yang mampu menjadi pemimpin yang melayani, dia mampu mendengar yang dengan baik. Molo halak batak kan ada persoalan na. Manangihon mol do halak batak, 5 menit do tahan ate. Ale molo madok hate bagi hamu tulujom non stop. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana menjadi pendengar yang baik? Bagaimana dia memiliki empati? Saya biasanya memperhatikan eye contact. Perro kamu mau kata ya udah ruas, bahkan mau marsi jalangan si malolong nada hobereng. Dia ini care atau enggak, saya bisa tahu. Kalau orang ngomong tapi melihat yang lain, dia mau mengatakan I don't care, saya enggak peduli denganmu. Dari body language saya bisa tahu. Dari tatapan matanya, dia ini peduli atau enggak. Dia ini ingin didengarkan atau hanya ingin mendengarkan, kita bisa tahu. Jadi pemimpin yang melayani itu mampu berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Kemudian juga pemimpin yang melayani itu, kehadirannya mampu memulihkan situasi, menyembuhkan, memberikan semangat, bukan mematahkan semangat, bukan membuat orang down, tapi membuat orang berharap, memiliki spirit yang luar biasa ketika dia hadir. Pendekatannya juga sangat persuasif, tidak menekan-nekan, tidak memaksa, tidak mengintimidasi. Dan dia punya kejelian melihat apa sih ada persoalan di tengah-tengah kita dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Dan masih banyak lagi saudara-saudara. Pemimpin yang melayani itu masih banyak karakteristik yang lain. Tapi yang pasti itulah
salah satu model kepemimpinan yang paling ideal yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, dan itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, yang bisa dan seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di gereja, tapi juga di mana kita bekerja, di mana kita melayani. Dan yang terakhir, ini juga karena kita dalam konteks gereja, bagaimana kepemimpinan yang melayani, secara khusus tugas melayani di gereja. Kalau di bahasa Batak kan dikatakan molo situa kan pangulani huria. Bahasa Indonesia kamu maju pangulani huria. Ada petani gereja itu, buruh gereja. Kapangula. Berarti pangobak kate, karena agraria, latar belakang agraria. Artinya kalau dari namanya saja, ya memang harus pelayan yang sungguh-sungguh, bukan status. Alai, arong dotong, khususnya to kadong parhala dua teng. Bahkan na parhala na so martohonan yang ikut mau melayani di gereja, didok di sada Timotius 5 ayat 10 di bahasa Indonesia songot didok. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Aleo pas di bahasa Batak. Di bahasa Batak di sada Timotius 5 ayat 10 silopit do jujuron hasangapon ni situa na burju mangula hasituaon gumodang matuakan na mangula hokkata dohot poda bayang gusto diulah dotok tohonan na jangan diharap dia dihormati alay molusian ias niroha di mana marsitutu mangulahot tohonan nai Tuhan sudah atur itu dengan baik dan kita juga pasti respect, jemaat juga pasti respect. Tapi yang pasti, pelayanan di gereja itu bukan kita mencari status seperti yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes, tapi sungguh-sungguh untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Soal kehormatan, soal hasangapon, itu sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang rendah hati, yang dengan sepenuh hati memberikan dirinya untuk Tuhan, memberikan hatinya untuk Tuhan. Silopit 2 do jujuron hasangapon ni situa. Tidak hanya situa, siapapun yang melakukan itu, jemaat dimanapun bekerja, dimanapun melayani, yang bekerja dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dihormati. Bukan dihormati karena dalam rangka misalnya menjilat atau karena rasa takut, tapi karena ketulusan hati. Dan itulah yang kita butuhkan di dalam kehidupan sekarang, di gereja ataupun di dalam aspek kehidupan yang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di ibadah Minggu pagi hari ini. Ternyata 2 dari murid-murid-Mu dan mungkin juga murid-murid yang lain memiliki pemahaman yang keliru bagaimana mengikut Yesus. Mereka menganggap mengikut Yesus berarti mendapat kehormatan secara duniawi. Lalu Yesus meluruskan pemahaman itu, bahwa setiap orang yang mau menjadi pemimpin, setiap orang yang mau dihormati harus terlebih dahulu mau menjadi pelayan, menjadi hamba bagi orang lain. Dan Yesus telah lakukan itu ketika Yesus membasuh kaki murid-murid yang sebenarnya itu bukan tugas Yesus, tetapi engkau melakukannya merendahkan diri demi kepentingan orang lain. Dan kepemimpinan yang demikianlah yang kami butuhkan dan yang harus kami terapkan dalam kehidupan saat ini, baik di gereja maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami mampu dan berusaha menjadi pemimpin yang melayani, maka orang-orang di sekitar kami akan mampu dan bersedia bekerja sama, dan juga kami akan mendapatkan respek, rasa hormat yang tulus hati dari orang lain. Biarlah kami ya Tuhan, ketika kami Tuhan tempatkan menjadi pemimpin, baik di gereja, baik di tempat kami bekerja, baik di keluarga kami masing-masing, atau dimanapun kami berada, biarlah kami menerapkan gaya kepemimpinan Yesus, yaitu servant leadership, yang bersedia menjadi pelayan, menjadi hamba bagi orang lain. Dengan demikian, orang yang akan kami layani akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, dan kami pun akan mendapatkan rasa hormat yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa seluruh rangkaian proses
perizinan pembangunan rumah ibadah HKBP Sidoarjo ini, kami saksikan dan kami rasakan betapa ajaib, betapa luar biasanya Tuhan menunjukkan kemurahhatian-Mu. Dan di bulan-bulan ini akan menjadi penentu, menjadi puncak perjuangan kami. Karena itu bermurah hatilah atas kami. Biarlah kami ya Tuhan berdoa dengan sepenuh hati, memohon kemurahan-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, membukakan pintu hati setiap orang-orang yang terkait dalam proses perizinan tersebut. Dan kami bersyukur untuk orang-orang yang mengabdikan dirinya, panitia pembangunan, dan juga warga yang bersedia memberikan support, dukungan di luar dugaan kami. Ternyata Tuhan telah sediakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan atas kami, atas gereja-Mu ini. Biarlah kami menyambut kebaikan-Mu itu dengan rasa syukur, dengan kerendahan hati, dan dengan iman percaya bahwa pada waktunya mukjizat seperti yang telah Tuhan tunjukkan sebelum-sebelumnya akan selalu terjadi di gereja-Mu ini, di jemaat-Mu HKBP Sidoarjo ini. Berkati setiap jemaat yang akan melangsungkan pernikahan, pemberkatan di gereja. Biarlah jemaat-Mu ya Tuhan yang akan membangun rumah tangga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, berikanlah hikmat, berikanlah sukacita sorgawi, kesehatan dan damai sejahtera, agar di dalam umur yang panjang ini mereka tetap bersyukur dan bersukacita atas kebaikan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang masih berduka, yang belum bisa hadir pada saat ini beribadah di gereja karena faktor usia atau kesehatan, biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah secara online dari rumah masing-masing. Walaupun beribadah secara online itu tidak akan mengurangi sukacita dan juga ibadah setiap jemaat-Mu yang mempersembahkan dirinya kepadamu. Inilah doa kami, sendengkanlah telingamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.